Selamat pagi anak-anak Tunas Muda. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di kelas sekolah minggu Tunas Muda. Kalian sehat semua ya? Bui terus dan terus doakan supaya kalian tetap sehat. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, jangan kendor. Gunakan masker kemanapun kalian pergi. Sering cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tidak usah bepergian kalau tidak terlalu penting. Dan jangan lupa kalian harus istirahat cukup. Kalian harus makan dengan makanan yang bergizi, tepat waktu, jangan terlambat. Dan juga harus minum vitamin supaya kalian bisa tetap sehat. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan melalui sekolah minggu. Mau terus berkati jam ini Tuhan, supaya anak-anak kami, supaya kami semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan anak-anak boleh mengerti, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran ke-8 ya. Sudah pelajaran 8. Jadi sudah cukup lama ya dari buku ini kita pelajari. Judul pelajaran hari ini, Aku memuliakan Tuhan dengan lidahku. Aku memuliakan Tuhan dengan lidahku. Bahan Alkitabnya diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dan ayat hafalannya dari Mazmur, dari Perjanjian Lama ya, Mazmur 141 ayat 3. Yuk kita buka Alkitab kalian masing-masing. Kita buka dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi ya, yuk. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat ketiga. Ayat hafalan ini yang ditulis oleh Daud ada berisi tentang permohonan ya. Ada 2 permohonan dari Daud. Coba kalian perhatikan. Apa coba permohonan Daud dalam ayat hafalan ini? Ada 2. Coba cari. Yuk kita cari ya. Yang pertama adalah permohonannya, awasilah mulutku. Dan yang kedua, berjagalah pada pintu bibirku. Rupanya Daud menyadari pentingnya lidah atau pentingnya kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Daud ingin supaya setiap murid-murid Yesus, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut murid-murid Yesus ini bisa membangun orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Itu sebabnya Daud berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengawasi mulutnya dan menjaga pintu bibirnya. Pintu bibirnya itu mana ya? Di daerah sini ya, pintu bibirnya. Anak-anak, dalam pelajaran ini ada 3 topik yang akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama adalah lidah harus dikendalikan. Yaitu dari Yakobus
3 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, lidah bisa menghancurkan. Dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Dan yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah lidah bisa membangun. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yuk kita bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama, lidah harus dikendalikan. Rupanya bukan hanya Daud yang menginginkan supaya bisa mengendalikan lidah ya. Yakobus juga menyadari pentingnya mengendalikan lidah. Yakobus menginginkan supaya murid-murid Yesus bisa mengendalikan lidahnya dan menggunakannya untuk sesuatu yang baik yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yakobus 3 ayat 1, Yakobus mengatakan, jangan mau menjadi guru. Loh, kok jangan boleh menjadi guru ya? Apa sebenarnya maksud Yakobus? Maksud Yakobus yang sebenarnya bukan melarang orang-orang Kristen untuk menjadi guru. Yakobus hanya ingin mengingatkan bahwa tugas guru itu sangat berat. Dalam menjalankan tugasnya, guru pasti menggunakan lidah dan mulutnya untuk mengajar ya. Seperti misalnya Bu Ii sekarang ini menggunakan lidah, mulut untuk mengajar kalian ya. Demikian juga Yakobus mengingatkan bahwa guru harus menggunakan lidah dan mulutnya dengan baik. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan supaya seorang guru harus lebih berhati-hati dalam menggunakan lidah dan mulutnya ketika mengajar ataupun ketika melakukan kegiatan-kegiatan di luar mengajar. Kata-kata yang keluar dari seorang guru harus bisa dipercaya dan bisa untuk membangun orang yang mendengarnya semuanya. Ya, harus bisa dipercaya dan bisa membangun seseorang. Yakobus menjelaskan bahwa lidah harus diberi kekang. Yaitu apa itu kekang? Suatu alat ya, yaitu suatu alat yang berguna untuk mengendalikan sesuatu. Ya, Yakobus mengilustrasikan lidah ini dengan kuda dan juga dengan kapal. Mengilustrasikan kuda bahwa kuda harus dipasang kekang ya. Kuda harus dipasang kekang. Kekang itu adalah semacam besi yang bergerigi yang dipasang di mulut si kuda ini ya. Mulut si kuda ini, lalu besi itu diikat dengan tali kulit ya, dan ditarik oleh talinya itu ditarik oleh sang joki atau sang kusir, begitu ya. Gunanya supaya kuda itu bisa nurut dan bisa lari dengan lurus sesuai dengan arahan sang joki atau kusir, begitu ya. Jadi mulut kuda ini ditutup dengan kekang supaya bisa diarahkan, dikendalikan oleh joki atau kusir, gitu ya. Nah, kemudian demikian pula dengan diilustrasikan dengan kapal. Kapal juga harus diberi kekang supaya bisa melaju di atas air laut dengan aman sesuai dengan arahan sang nahkoda. Itu yang pertama. Hal kedua yang harus kita bahas sekarang adalah lidah bisa menghancurkan. Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Yakobus mengingatkan bahayanya lidah jika tidak dikendalikan. Yakobus mengilustrasikan lidah ini yang bisa menghancurkan ini, yaitu dengan api.
sekecil apapun api bisa menghancurkan dan membakar sesuatu. Dalam ayat 8 dari Yakobus 3 dikatakan bahwa lidah bisa menjadi sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, lidah bisa menjadi sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wow, ngeri dan dahsyat ya lidah yang tidak dikendalikan itu ya. Jadi jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, kata-kata kita bisa menyakiti orang lain, bisa melemahkan orang lain, bisa membunuh karakter orang lain, bisa membakar emosi orang lain menjadi marah, yang akhirnya bisa menghancurkan masa depan orang lain. Benar-benar buas dan bisa mematikan orang lain ya. Pokok bahasan ketiga, lidah bisa membangun. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yakobus mengingatkan supaya murid-murid Yesus bisa menggunakan lidahnya dengan baik, yaitu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kata-kata yang keluar dari murid-murid Yesus harus bikin adem hati. Ya, harus bisa menyemangati orang lain. Harus bisa membuat orang lain happy. Harus bisa menyemangati teman-teman kita yang sedang down. Mungkin teman kita sedang sakit, yang gak sembuh-sembuh, dia putus asa. Kita harus memberikan semangat kepada teman kita ini. Kita harus bilang, percaya kita pasti sembuh karena Tuhan akan menyembuhkan kita. Seperti itu ya. Dan juga mungkin teman kita sedang sedih karena nilai ulangannya jelek terus. Padahal sudah belajar ya, tapi nilai ulangannya jelek terus. Jadi kita harus menyemangati dia. Ayo belajar lagi. Supaya nilai ulangan kamu bisa menjadi lebih baik. Ayo belajar lagi. Seperti itu. Demikian juga ketika ada teman kita yang orang tuanya kesulitan ekonomi, kita harus mendoakan teman kita, menyemangati teman kita ini. Selain itu, mungkin ya ketika teman kita sedang patah hati karena cintanya ditolak, gitu ya. Kita bisa menolong teman-teman, menguatkan teman-teman kita gitu ya. Sudahlah, biarin aja, banyak cowok lagi nanti, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itulah mulut atau lidah yang dikendalikan akan membuat orang lain, akan bermanfaat bagi orang lain, membuat orang lain bisa bertumbuh untuk membangun orang lain menjadi lebih baik. Jelas ya? Jadi pelajaran tentang lidah ini diharapkan dari pelajaran ini kalian bisa yang pertama mengendalikan lidah. Yang kedua, menggunakan lidah kalian untuk membangun, bukan untuk menghancurkan orang lain. Sulit ya memang ya. Bu Ibu merasa sulit untuk mengendalikan lidah. Tapi kita tidak boleh putus asa. Marilah kita meneladani Daud yang selalu memohon kepada Tuhan untuk mengawasi dan menjaga bibir dan mulutnya. Seperti dalam ayat hafalan hari ini mengatakan seperti itu ya Daud ya. Yuk coba kita ucapkan lagi ayat itu sekali lagi. Mazmur 141 ayat 3. Kita baca lagi ya bersama-sama. Yuk. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Amin. Tugas pelajaran ini yang pertama,
Hafalkan ayat hafalan pelajaran ini ya, pendek ya. Hafalkan ayat hafalannya. Yang kedua, kerjakan perintah pada halaman 32. Halaman 32 yang ada tabelnya ya. Kita lihat dulu halaman 32 mana ya. Nih, halaman 32 yang ada tabel ini ya. Ada tabel ini ya, 32 bagian atas. Kerjakan. Di sini ada tulisan perkataan mulutku. Kalau menyakiti orang lain, kalian harus diam atau malah bicara terus. Kemudian ada mengakibatkan orang lain celaka dan sebagainya, sampai terakhir menyemangati orang lain. Ya, itu kerjakan ya tugas ini. Kemudian yang ketiga, tulislah satu komitmen kalian tentang lidah. Tulislah satu komitmen kalian tentang lidah. Jadi kalau komitmen ini artinya kalian menulis, tapi kalian juga akan berusaha untuk melakukannya. Oke? Segera kerjakan tugas-tugas ini dan segera dikirimkan ke grup Tunas Muda ya. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tetap semangat supaya kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jaga kesehatan terus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.